Barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di dubur, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Muhamili dalam Al-Majmu' berkata bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menyetubuhi wanita haid, maka ia telah terjerumus dalam dosa besar. Ulama Syafi'iyah dalam selainnya berkata bahwa barang siapa yang menganggap halal menyetubuhi wanita haid, maka ia dihukumi sampai kafir. Barang siapa yang melakukan atas dasar atau tidak tahu adanya haid, tidak tahu akan haramnya, lupa atau dipaksa, maka tidak ada dosa untuknya dan tidak ada kafarah. Dalam dalil yang disebutkan, pendapat kedua lebih kuat dalam masalah ini, yaitu tak ada kafarah, minta ampun kepada Allah. Kemudian minta ampun kepada Allah. Masalah ini sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu tidak ada kafarat bagi yang menyetubuhi istrinya saat haid. Yang jelas ini adalah kesalahan dan termasuk dosa besar. Kewajibannya adalah bertaubat nasuha kepada Allah dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih mengizinkan kita untuk bisa melaksanakan sholat, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga kita masih diizinkan Allah untuk bisa mendengarkan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah di suatu majelis yang penuh dengan keimanan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan cahaya iman yang terpancar dari wajah beliau, dari para sahabat yang mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang engkau sukai? Kemudian Abu Bakar menundukkan kepalanya lalu menjawab dengan suara yang tenang, ya Rasulullah, aku menyukai 3 perkara. Aku suka berinfak di jalanmu, kemudian aku suka duduk di hadapanmu, dan aku senantiasa memandang wajahmu yang penuh dengan cahaya. Kemudian Rasulullah tersenyum dan menatap lagi ke arah Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, bagaimana denganmu wahai Umar? Kemudian Umar dengan tegasnya menjawab, aku sangat mencintai kebenaran Umar. Kemudian aku menyuarakan kebenaran tersebut dan aku melarang segala bentuk kemungkaran. Kemudian Rasulullah SAW menoleh lagi ke arah Utsman. Kata Rasulullah, bagaimana denganmu wahai Utsman? Utsman yang dikenal dengan lembut, hatinya sangat lembut, dia menjawab dengan suara penuh yang sangat ketawaduan. Kata Umar, aku menyukai 3 perkara ya Rasulullah. Aku suka memberi makan orang lain, aku suka menyebarkan agama Islam, dan aku suka menegakkan sholat di tengah malam ketika manusia sedang tertidur lelap. Kemudian Rasulullah melihat lagi ke arah Ali. Kalau engkau wahai Ali yang waktu itu lagi muda-mudanya dengan menjawab, aku suka memuliakan tamu, aku suka berpuasa di tengah musim panas.
Kemudian aku suka berjuang memerangi musuh dengan pedang di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW menoleh lagi kepada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang zuhud dan keras memegang prinsip. Dengan suara lembut dia bertanya, lalu bagaimana denganmu wahai Abu Dzar? Kemudian Abu Dzar menatap Rasulullah SAW dengan penuh kesungguhan. Dia bilang, ya Rasulullah, aku menyukai 3 perkara yang dianggap aneh oleh manusia. Kemudian Rasulullah SAW bertanya dengan penuh penasaran, apa itu wahai Abu Dzar? Kemudian Abu Dzar menjawab dengan mata yang berkaca-kaca. Kata Abu Dzar, aku suka rasa lapar, aku suka rasa sakit, dan aku suka bertemu dengan kematian. Kemudian Rasulullah dengan lembut bersabda, wahai Abu Dzar, tidak ada seorang pun yang menyukai hal-hal tersebut. Kemudian Abu Dzar menjelaskan dengan penuh yakin, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ketika aku lapar, hatiku menjadi lembut dan jauh dari kesombongan. Dan ketika aku sakit, dosa-dosaku menjadi ringan. Dan ketika aku wafat, itulah saatnya aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika majelis Rasulullah bersama sahabatnya itu menjadi hening sementara karena terharu dengan jawaban Abu Dzar. Rasulullah menatapnya dengan penuh kasih sayang, dan sahabat-sahabat yang lain merasakan getaran iman yang mendalam dari kata-kata Abu Dzar. Sedangkan kita ketika dijumpai bahkan memikir-mikir, takut untuk menemui kematian. Bahkan kita mikir-mikir juga untuk takut lapar, kemudian juga rasa sakit. Bahkan kita berdoa minta sama orang untuk disembuhkan. Ternyata ada seorang sahabat, dia mencintai hal-hal yang aneh itu. Ternyata rasa sakit itu, ya, seorang sahabat mengerti karena balasan yang Allah berikan di akhirat itu sangat jauh lebih besar. Makanya dia lebih senang ketika Allah timpakan hal itu di dunia. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang akan berkumpul bersama para sahabat jika di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung kajian kita dari bab yang sebelumnya. Insyaallah kita akan masuk pada babul haid, yaitu bab tentang haid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna Fatimah bint Abi Hubaysh kanat tustahab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haid damu aswadu yu'raf, fa idza kana dhalika fa amsiki min as-salah, fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shall. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Fatimah binti Abi Hubaysh sedang istihadah. Kita pernah mendengar istihadah, itu darah yang keluar di luar masa haid. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid adalah darah yang hitam, yang gelap, yang memiliki bau yang khas. Jika memang darah itu yang keluar, Rasulullah, maka hendaklah dia tidak mengerjakan sholat. Namun jika darah yang lain, maka berwudulah dan sholatlah. Fatimah binti Abi Hubaysh sedang keluar darah yang banyak. Maka istihadah adalah darah keluarnya darah terus-menerus setiap waktu atau pada mayoritas waktu. Darah istihadah bisa jadi keluar dari rahim, bawah rahim, atau keluar dari kemaluan. Makanya para dokter menyatakan bahwa istihadah itu keluar karena beberapa sebab. Bisa jadi karena bengkaknya rahim, atau luka pada leher rahim, atau bengkak pada leher rahim, pembengkakan, atau adanya sesuatu pada kemaluan. Makanya haid itu kan warnanya gelap.
hitam atau kayak gelap sekali dan memiliki bau yang khas, maka itu disebutkan dengan aswad yu'raf, baunya sangat diketahui, memiliki arfun, yaitu bau yang khas. Jika yang keluar adalah darah haid, maka tinggalkanlah salat. Jika yang keluar selain darah haid di luar masa haid, hendaklah dia membersihkannya, berwudu dan mengerjakan salat. Makanya faedah yang pertama, jika wanita mengalami istihadah, bertambah banyak darahnya, ia melihat darah tersebut, lalu jika ragu akan darah haid, bisa dibedakan dengan melihat warna darah. Jika darah tersebut warna hitam, maka dihukumi haid dan tidak diperkenankan untuk sholat. Jika selain darah itu, maka dihukumi sebagai istihadah. Yang pertama. Kedua, sebagian ulama berkata bahwa hadis ini berlaku untuk wanita yang baru mengalami haid dan belum punya kebiasaan haid. Maka wanita semacam ini melihat pada perbedaan warna darah jika ingin membedakan istihadah dan haid. Akan tetapi jika sudah memiliki kebiasaan darah haid, yang jadi patokan untuk memutuskan apakah mengalami haid ataukah istihadah dilihat dari kebiasaan wanita. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad, pendapat Hanafiyah, dan salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Maka yang ketiga, perbedaan darah haid dan darah istihadah. Darah haid itu berwarna gelap, darah istihadah berwarna merah mengarah ke arah kuning. Maka darah haid itu kental, sedangkan di hari-hari awal itu kental, sedangkan darah istihadah itu lebih encer. Darah haid itu baunya khas, sedangkan bau istihadah tidak memiliki bau. Darah haid tidak membeku, sedangkan darah istihadah lama-lama bisa-bisa membeku. Makanya bisa diamati dari warna, diamati konsisten, bau atau membeku atau kengentalan. Makanya kalau haid umumnya warnanya merah gelap, kemudian kaku gitu, warnanya kayak keras kaku, kemudian berbau kurang sedap dan tidak membeku, kental. Istihadah umumnya merah segar kayak darah biasa, lunak, baunya seperti darah keluar luka gitu saja, dan cepat membeku seperti darah luka biasa, encer kurang kental. Makanya kaidah dalam memahami darah istihadah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi bilang, faqad amaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tajlisa 'adataha fa in lam takun laha 'adatan fa ila tamyiziha fa in lam yakun laha tamyizun fa ila 'adati an-nisa'il ghalibah 6 ayamin aw 7 ayyam, wallahu a'lam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan untuk mengikuti kebiasaan haid sebagai patokan. Kalau tidak punya kebiasaan, maka melihat pada perbedaan darah. Nah, jika tidak bisa membedakan, maka melihat pada kebiasaan wanita pada umumnya 6 atau 7 hari. Wallahu a'lam. Makanya dari penjelasan Syekh As-Sa'di yang pertama, keadaan pertama yang sudah punya kebiasaan haid sebelumnya disebut al-mu'tadah, sudah diketahui kebiasaan kadar dan waktunya, kemudian mengalami istihadah. Misalnya ada seorang wanita yang punya kebiasaan haid pada awal bulan selama 7 hari, kemudian mengalami istihadah, ia menyikapi 7 hari sebagai kebiasaan haid pada awal bulan, kemudian ia meninggalkan salat selama 7 hari, lalu hari ke-8 ia mandi, setelah itu ia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh wanita yang suci seperti mengerjakan salat atau puasa. Dalilnya, inna Fatimah bint Abi Hubaishin sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam inni ustahadu fala aqulu afa ad'u salah faqala la inna dhalika 'iqrun walakin da'i salah qadra al-ayyam allati kunti tahidin fiha thumma ightasili wa shalla. Fatimah binti Abu Hubaishin pernah bertanya kepada Rasulullah, yang berkata, aku pernah istihadah dan aku belum suci, apakah aku mesti meninggalkan salat? Kemudian Nabi SAW menjawab, tidak, itu adalah darah penyakit. Namun tinggalkanlah sholat sebanyak hari yang bisa engkau haid sebelum itu, kemudian mandilah dan lakukanlah sholat. Dan dari hadis di atas disimpulkan bahwa
Nabi SAW menyarankan untuk memperhatikan pada kebiasaan adat, bukan memperhatikan pada perbedaan warna darah. Keadaan kedua, bagi wanita yang tidak mempunyai kebiasaan haid, wanita semacam ini disebut al-mubtada'ah. Ini dialami oleh orang yang baru mengalami haid atau dialami oleh wanita yang sudah punya kebiasaan. Tetapi ia lupa kapan waktu dan lamanya. Yang dijadikan patokan adalah warna darah. Disebut dengan tamyiz, harus bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah binti Abu Hubaysh, "Idza kana damul haidati fa innahu aswadu yu'raf, fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah, fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalla, fa innama huwa 'irqun." Jika yang keluar adalah darah haid, yaitu warna hitam yang baunya khas, maka tinggalkanlah sholat. Akan tetapi jika yang keluar bukan seperti itu, maka berwudulah dan lakukanlah sholat, karena itu adalah darah penyakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Keadaan yang ketiga, yang tidak punya kebiasaan seperti pada yang baru mengalami haid atau dalam keadaan lupa masa haidnya dan tidak bisa membedakan darah haid dan yang bukan, maka dikembalikan kepada kebiasaan umumnya wanita, yaitu 6 atau 7 hari. Hal ini berdasarkan dari hadis Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha yang nanti akan dijelaskan. Wanita yang belum punya kebiasaan ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah bisa membedakan warna darah. Ketika didapati darah haid, maka tidak sholat. Ketika darah tersebut berhenti, maka mandi lalu mengerjakan sholat. Keadaan kedua adalah tidak bisa membedakan warna darah, maka ia mengikuti kebiasaan umumnya wanita, yaitu 6 atau 7 hari. Ketika sudah melewati masa tersebut, maka mandi lalu mengerjakan sholat. Ketika dapat darah, maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama keluarnya haid. Kemudian hadis yang selanjutnya, hukum mandi untuk wanita yang mengalami istihadah. Wa fi hadits Asma binti Umais 'inda Abi Daud litajlis fi mirkan fa idza ra'at safratan fawqa ma'i faltaghtasil lidh-dhuhri wal 'asri ghuslan wahidan wa taghtasil lil maghribi wal 'isha'i ghuslan wahidan wa taghtasilu lil fajri ghuslan wa tawadda'a fi ma baina dzalik. Dalam hadis Asma bin Umaisi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Ini dulu. Jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, itu berarti darah istihadah. Hendaklah ia mandi sekali untuk zuhur dan asar, mandi sekali untuk maghrib dan isya. Ini hadisnya. Dan mandi untuk subuh dan berwudu antara waktu-waktu tersebut. Nah, intinya faedah hadis ini jadi dalil bahwa wanita istihadah diperintahkan untuk sekali mandi untuk 2 kali sholat, zuhur, asar, lalu maghrib, isya. Juga untuk sholat subuh sekali mandi. Kemudian sholat zuhur dikerjakan pada akhir waktu, lalu sholat asar dikerjakan pada awal waktu, dikenalkan dengan jamak suri. Hal ini sama saja pernah diterapkan untuk sholat maghrib dan isya. Pendapat ini dianut oleh sekelompok sahabat dan tabi'in. Namun yang paling tepat adalah mandi dilakukan ketika setelah haid saja dengan sekali mandi seperti biasa yang kita ketahui. Kemudian hadis yang selanjutnya, jamak salat untuk wanita istihadah. Hadis ini cerita tentang jamak salat untuk wanita istihadah. Kuntu ustahadun haidatan kabiratan syadidatan fa ataitu an-nabiyya أستفتيه فقال إنما هي رقضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر
jami'an thumma tuakhirina al-maghriba wa tu'ajjalina al-isha thumma taghtasilin wa tajma'in baina as-salatain faf'ali wa taghtasilin ma'as subhi wa tusallin qala wa huwa a'jabul amrayni ilayya. Hamnah binti Jahsy berkata, aku pernah keluar darah istihadhah yang banyak sekali. Lalu aku menghadap Nabi SAW untuk meminta fatwanya. Beliau bersabda, itu hanya gangguan dari setan. Sikapi seperti masa haid 6 atau 7 hari, kemudian mandilah. Jika engkau telah bersih, sholatlah 24 atau 23 hari. Berpuasa dan sholatlah sholat sunnah, karena demikian itu cukup bagimu. Kerjakanlah seperti itu setiap bulan, sebagaimana wanita-wanita haid. Jika engkau kuat untuk mengakhiri sholat zuhur dan mengawalkan sholat asar, maka kerjakanlah, kemudian engkau mandi. Dan ketika telah suci sementara, engkau sholat zuhur dan asar dengan jamak sih. Kemudian engkau mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya. Kemudian engkau mandi dan menjamak 2 sholat tersebut. Jika engkau mampu, kerjakanlah demikian. Engkau mandi beserta sholat subuh dan engkau sholat. Dia bersabda, inilah 2 hal yang paling aku cintai. Nah, faedah hadis ini jadi dalil bahwa wanita yang mengalami darah istihadhah yang belum memiliki kebiasaan haid dan tidak bisa membedakan manakah darah haid ataukah istihadhah, maka ia menjadikan kebiasaan umumnya wanita sebagai patokan. Umumnya wanita mengalami haid 6 atau 7 hari setiap bulan. Ketika keluar darah pertama dihukumi haid dan sisanya dihukumi istihadhah. Kemudian hadis yang selanjutnya, hukum mandi untuk wanita istihadhah dan wudu setiap kali salat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah bint Jahsy syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama faqala umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma igtasili fakanat taghtasilu kulla salah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah binti Jahsy mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal darah. Beliau Nabi bersabda, berhentilah dari salat selama masa haid menghalangimu, kemudian mandilah. Kemudian dia mandi untuk setiap kali waktu salat. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa tawaddu'i li kulli salah. Maka hendaklah berwudu setiap kali hendak salat. Maka hadis ini faedah yang pertama, wajib mandi bagi wanita yang istihadhah melewati hari kebiasaan haidnya, yaitu selesai haidnya. Kedua, wanita istihadhah wajib berwudu pada setiap kali waktu salat. Yang dimaksud adalah wudu tadi digunakan untuk fardu maupun salat sunnah selama belum keluar waktu. Inilah pendapat Hanafiyah dan Hambali. Kemudian yang ketiga, haid tidak memiliki patokan lama berlangsungnya, yaitu tidak ada penetapan waktu minimal maupun maksimalnya. Makanya ada dari kunna la na'uddul qudrata wa sufra ba'da tuhri syai'an. Ada juga hukum mandi untuk wanita istihadhah dan wudu setiap kali waktu salat. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami tidak menganggap sebagai haid pada cairan keruh qudrah dan warna kekuningan setelah bersuci. Maksudnya dari istihadhah. Jadi tidak menganggap setelah haid, dia tidak menganggap dari istihadhah. Makanya al-qudrah adalah warna antara merah dan hitam. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah warna yang keruh antara kuning dan hitam. As-sufrah adalah merah yang mengarah ke warna putih. Akan tetapi yang dimaksud terlihatnya warna kuning sebagaimana luka atau nanah. Kemudian tanda suci haid pada wanita. Tanda suci haid pada seorang wanita adalah yaitu al-qassah al-bayda, yaitu cairan putih yang keluar dari rahim ketika berhentinya masa haid. Kemudian terlihat jufuf. Kadang tidak harus dua-dua, kadang salah satunya saja, yaitu dinilai dari suci ketika sudah terasa kering.
Tandanya adalah dicoba, makanya kalau orang-orang ini mungkin dia lebih ngerti. Dicoba dengan kapas lalu tidak nampak lagi cairan kuning dan cairan keruh. Tanda selesainya wanita dari haid tergantung kebiasaan. Ada wanita yang memiliki tanda dengan keluarnya al-qassah, al-bayda, ada juga yang al-jufuf saja. Ada juga yang kedua-duanya. Kebanyakan wanita tanda berhentinya adalah al-qassas al-bayda. Ada juga dengan al-jufuf. Al-qassas al-bayda adalah tanda yang paling terlihat jelas. Jadi kalau sudah terlihat al-qasas al-bayda tanpa perlu menunggu al-jufuf. Kemudian beberapa wanita pernah diutus menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa wadah kecil berisi dengan kapas. Kapas itu terdapat warna kuning. Makanya Aisyah pun berkata, "La ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda." Turidu bidzalika ad-dhuhra min al-haidah. Jangan terburu-buru menganggap suci sampai engkau melihat al-qassah al-bayda. Hadis riwayat Bukhari al-Mu'allaq bil. Hukum qutrah, cairan keruh, dan sufrah, cairan kuning. Jika cairan tersebut keluar pada masa haid atau bersambung dengan haid, maka dihukumi masih haid. Sedangkan jika keluar di selain masa haid, maka dihukumi bukan haid. Inilah pendapat dalam mazhab Hanafiyah, Hambali, salah satu pendapat Malikiyah, salah satu pendapat Syafi'iyah, dipilih juga oleh Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian yang dihalalkan dan diharamkan pada wanita haid. وعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya kaum Yahudi apabila seorang wanita di antara mereka haid, mereka tidak mengajaknya makan bersama. Maka Nabi SAW bersabda, lakukanlah isna'u kulla syai', lakukanlah segala sesuatu illa nikah, kecuali berjima, kecuali bersetubuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kepadaku mengenakan kain dan beliau mencubuhku padahal aku sedang haid. Makanya isna'u kulla syai' illa nikah. Lakukanlah, makanya Rasulullah pernah mencubuhi. Maka faedah hadis yang pertama, diharamkannya menyetubuhi istri saat haid. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, al-mahid, tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka. Itulah tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surah Al-Baqarah. Makanya al-mahid dalam ayat ini dimaksud adalah waktu haid atau tempat keluarnya darah haid, kemaluan. Dan janganlah mendekati adalah kata kiasan, yaitu dari berjima. Ini larangan mendekati dalam ayat bukanlah maksud dalam dilarang mendekati istri saat haid, tetapi dilarang melakukan jima. Ringkasnya ayat di atas mengandung larangan berjima,
dengan istri yang mengalami haid, yaitu pada waktu haid dan di tempat kemaluan. Dari sini telah ada ijma bahwa menyetubuhi wanita haid dihukumi haram. Yang menukil ijma di sini adalah Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para tafsir. Kedua, hadis di atas menunjukkan masih dibolehkannya mencumbu istri saat haid asalkan tidak terjadi jima pada kemaluan atau dubur. Yang ketiga, siapa saja yang menyetubuhi istrinya saat haid, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Bahkan siapa saja yang membolehkan atau menghalalkan menyetubuhi wanita saat haid, maka di sini telah mengingkari para yang telah disepakati haramnya. Ada dampak bahaya jika berhubungan intim saat haid, yaitu rentan mengalami penyakit menular, juga lebih mudah terpapar infeksi menular seksual. Makanya ayat tersebut juga salah satu turunnya ayat tersebut adalah orang-orang Yahudi ketika istri mereka haid, maka mereka tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi tempat tinggal, mereka diusir, dikeluarkan dari rumah mereka. Maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhar. Maka di hadis Rasulullah tadi bilang kan isna'u kulla syai', istri yang haid itu lakukanlah apa saja illa nikah, kecuali berjima. Makanya ada juga kafarat. Yang selanjutnya ini kafarat menyetubuhi wanita saat masa haid. Wa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yati imra'atahu wa hiya haidun yatasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mendatangi istrinya ketika sedang haid. Dia bersabda, ia harus bersedekah 1 atau setengah dinar. Apakah ada kafarat bagi yang menyetujui saat haid? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa ada kafarat dosa yang ia lakukan, yaitu bersedekah dengan 1 atau setengah dinar. Catatan ulama yang membedakan ini terjadi jima di awal haid, maka kafaratnya 1 dinar. Apabila di akhir haid, maka kafaratnya setengah dinar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan tidak ada kafarat apa-apa. Akan tetapi yang ia lakukan adalah meminta ampun kepada Allah. Inilah pendapat jumhur ulama, yaitu dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dalam pendapat jadid. Dalam pendapat yang baru, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat ulama Zahiriyah, serta sebagian salaf seperti Ibnu Sirin atau Ibrahim An-Nakhai. Pendapat kedua ini menyatakan tanpa ada kafarat. Man ataha idon aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima anzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di dubur, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Muhamili dalam Al-Majmu' berkata bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menyetubuhi wanita haid, maka ia telah terjerumus dalam dosa besar. Ulama Syafi'iyah dalam selainnya berkata bahwa barang siapa yang menganggap halal menyetubuhi wanita haid, maka ia dihukumi sampai kafir sini. Barang siapa yang melakukan atas dasar atau tidak tahu adanya haid, tidak tahu akan haramnya, lupa atau dipaksa, maka tidak ada dosa untuknya dan tidak ada kafarah. Dalam dalil yang disebutkan, pendapat kedua lebih kuat dalam masalah ini, yaitu tak ada kafarah, minta ampun kepada Allah. Kemudian minta ampun kepada Allah. Masalah ini sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu tidak ada kafarat bagi yang menyetubuhi istrinya saat haid. Yang jelas ini adalah kesalahan dan termasuk dosa besar. Kewajibannya adalah bertaubat nasuha kepada Allah dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Kemudian hadis yang terakhir, wa an Abi Sa'id
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alaihi. Fi hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah seorang wanita itu apabila haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Maka hadis ini jadi dalil bahwa wanita haid, ya walaupun kita sudah mengetahui, tapi ini dalilnya. Hadis ini jadi dalil bahwa wanita haid itu meninggalkan salat saat mengalami haid. Itu alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, tidak salat dan tidak berpuasa, dan juga salatnya tidak sah karena suci itu merupakan syarat sah salat, sedangkan wanita haid tidak berada dalam keadaan suci. Wanita haid meninggalkan puasa, jika ia melakukan puasa saat haid maka puasanya tidaklah sah. Kemudian wanita haid tidaklah diperintahkan untuk mengqadha salat, namun wanita haid diperintahkan untuk mengqadha puasa. Hikmah kenapa wanita haid diperintahkan mengqadha puasa tetapi tidaklah diperintahkan untuk mengqadha salat, karena salat itu terus berulang setiap hari, sedangkan haid umumnya akan berulang setiap bulan. Qadha salat untuk wanita haid itu berat, sedangkan puasa tidaklah berulang seperti salat. Puasa yang wajib hanyalah sebulan dalam setahun. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan pembacaan hadis kita pada pagi hari ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.